Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pengambilan keputusan jangka pendek. Saya Ega Bintang dengan NIM akhir 020 dan teman saya. Nama saya Rachel Septarika Slatmaja dengan NIM akhir 207. Saya Disteka Putri dengan NIM akhir 210. Dan saya Nurandina Toladari dengan NIM akhir 211. Saya Anissa Eka Wijayadi dengan NIM akhir 359. Oke, jadi yang pertama itu ada pengertian pengambilan keputusan jangka pendek atau keputusan taktis. Jadi menurut Hansen dan Mount pada tahun 2013, pengambilan keputusan taktis itu terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada dengan hasil yang langsung atau terbatas. Dalam beberapa kasus atau kondisi tertentu, keputusan taktis itu cenderung bersifat jangka pendek. Namun, keputusan jangka pendek itu juga mengandung konsekuensi jangka panjang. Jadi, perlu diperhatikan dengan baik agar keputusan yang diambil itu tepat dan tidak merugikan perusahaan. Lalu yang kedua ada tujuan pengambilan keputusan jangka pendek atau keputusan taktis. Jadi tujuannya itu yang pertama untuk menekankan biaya, yang kedua untuk meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga itu membantu perusahaan agar tetap unggul dalam persaingan. Nah, keputusan taktis itu juga memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat yang berpengaruh bagi perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya itu ada karakteristik pengambilan keputusan jangka pendek. Jadi yang pertama itu karakteristiknya waktu yang segera. Jadi fokus pada masalah yang membutuhkan solusi cepat dan dampak yang dirasakan dalam waktu dekat. Lalu yang kedua itu ada tinjauan terbatas. Jadi analisis yang dilakukan itu biasanya hanya terbatas pada faktor-faktor yang relevan dengan masalah spesifik tersebut. Jadi tidak mempertimbangkan seluruh aspek strategis perusahaan secara mendalam. Lalu yang ketiga ada berulang dan rutin. Jadi keputusan jangka pendek ini itu sering berkaitan dengan aktivitas harian. Contohnya itu seperti pengaturan jadwal produksi, lalu penentuan pembelian bahan baku, dan penentuan harga diskon. Dan yang terakhir itu ada biaya relevan. Jadi analisisnya itu berfokus pada biaya dan manfaat yang berbeda di antara alternatif yang tersedia. Nah, jadi bukan pada biaya masa lalu yang sudah pernah terjadi. Agar keputusannya tepat, maka perusahaan harus mengetahui jenis-jenis biaya, yaitu yang pertama biaya relevan, yang kedua biaya tidak relevan, ketiga opportunity cost, dan yang keempat adalah sunk cost. Jadi biaya relevan itu biaya yang akan berubah karena suatu keputusan dan berpengaruh pada pilihan yang diambil. Jadi ciri-ciri dari biaya relevan ini yaitu terjadi di masa depan dan berbeda di setiap alternatif keputusannya. Contohnya itu perusahaan yang ingin memilih bahan baku dari supplier luar atau membuat sendiri. Yang kedua adalah biaya tidak relevan atau irrelevant cost. Biaya relevan itu biaya yang tidak berubah meskipun keputusannya berbeda sehingga tidak mempengaruhi keputusan. Contohnya itu gaji manajer yang tetap 10 juta per bulan baik perusahaan menerima pesanan tambahan atau tidak. Karena jumlahnya tetap, biaya itu enggak relevan buat keputusan tersebut. Jadi biaya ini tuh tidak mempengaruhi pilihan keputusan. Yang ketiga ada opportunity cost. Opportunity cost itu adalah keuntungan yang dikorbankan karena memilih suatu alternatif dibanding alternatif lain. Jadi contohnya seperti ruangan itu bisa disewakan 5 juta per bulan atau dipakai sendiri untuk produksi. Itu kan keuntungannya tuh bisa ditukar dengan alternatif lain seperti itu. Yang keempat yaitu sunk cost. Sunk cost itu biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak bisa dikembalikan. Contohnya perusahaannya sudah membeli mesin 10 juta tahun lalu, jadi perusahaan memutuskan untuk tetap memakai mesin itu atau menggantinya karena 10 jutanya itu sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi biaya ini boleh dijadikan keputusan karena tidak bisa diubah lagi.
Jadi langkah dalam pengambilan keputusan jangka pendek yaitu yang pertama itu pasti mengidentifikasi masalahnya, dan keputusan yang akan diambil. Misalnya kayak menerima pesanan khusus atau menghentikan produk tertentu. Setelah itu yaitu mengumpulkan informasi, biaya, dan pendapatan yang berkaitan, lalu membandingkan setiap alternatifnya, dan yang terakhir yaitu saat sudah dianalisis, perusahaan bisa memilih alternatif terbaik yang akan menjadi keputusan dan yang paling menguntungkan. Lalu analisis contribution margin. Apa itu analisis contribution margin? Yaitu adalah selisih antara penjualan dengan biaya variabel. Jadi analisis ini tuh digunakan untuk mengetahui berapa besar kondisi penjualan dan menutupi biaya tetap untuk menghasilkan laba. Dan yang terakhir yaitu analisis contribution. Lalu analisis contribution margin. Analisis contribution margin itu adalah selisih antara penjualan dengan biaya variabel. Jadi dalam pengambilan keputusan jangka pendek itu, contribution margin itu membantu manajemen dalam menentukan produk mana sih yang lebih menguntungkan, atau menerima atau menolak pesanan khusus, lalu menentukan strategi produksinya. Semakin besar contribution margin itu, semakin besar pula kontribusi produk terhadap keuntungan perusahaan. Jadi analisis itu sangat penting dalam dasar pengambilan keputusan jangka pendek, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Jadi terkadang suatu perusahaan menerima pesanan khusus yang harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga normal. Pesanan khusus itu apa sih? Pesanan khusus merupakan pesanan yang memiliki kriteria, bentuk, dan juga spesifikasi sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, terkadang harga dari pesanan khusus tersebut memiliki harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga normal. Oleh karena itu, ada syarat menerima pesanan khusus. Yang pertama yaitu perusahaan memiliki kapasitas produksi. Yang kedua yaitu tidak mengganggu penjualan normal dari suatu perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, harga pesanan khusus tersebut minimal mampu untuk menutupi biaya variabel dan juga biaya tambahan atau biaya khusus dari pesanan khusus tersebut. Nah, dalam keputusan tersebut, perusahaan perlu untuk menganalisis keputusan. Yang pertama, perusahaan perlu untuk mengetahui harga pesanan khusus dari produk yang dipesan oleh konsumen, yang kemudian nanti akan dikurangi oleh biaya variabel yang nantinya akan menghasilkan marginal kontribusi. Nah, marginal kontribusi ini nantinya akan dibandingkan dengan biaya tetap tambahan. Nah, apabila marginal kontribusi tersebut lebih tinggi daripada biaya tetap tambahan, maka perusahaan boleh untuk menerima biaya pesanan khusus. Namun, jika marginal kontribusi lebih rendah dari biaya tetap tambahan, maka lebih baik perusahaan menolak biaya pesanan khusus tersebut. Di sini ada contoh soal. Misalnya perusahaan menerima pesanan khusus sebesar 1000 unit dengan harga 80.000 per unit. Biaya variabel per unitnya adalah 60.000 dan tidak ada biaya tambahan khusus. Nah, apakah perusahaan harus menerima atau menolak pesanan tersebut? Maka kita perlu membandingkan. Jika harga dari pesanan per unit adalah 80.000 dan biaya variabel per unit adalah 60.000, maka kita mengetahui bahwa kontribusi marginnya itu lebih besar, maka kontribusi margin positif, maka perusahaan dapat menerima dari pesanan khusus tersebut. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keputusan membeli atau memproduksi sendiri, make or buy, di mana terkadang suatu perusahaan dalam proses produksi memiliki komponen-komponen yang perlu untuk diproduksi atau perusahaan perlu untuk membeli dari pemasok. Nah, dari keputusan tersebutlah perusahaan perlu untuk membeli atau memproduksi komponen tersebut dilihat dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ada pun faktor yang dapat dipertimbangkan selain biaya. Yang pertama adalah kapasitas dari kemampuan produksi dari pemasok, di mana apabila pemasok tersebut masih memiliki output atau cadangan produksi, maka perusahaan boleh melakukan hubungan kerjasama dengan pemasok karena terkadang perusahaan akan mengalami kenaikan permintaan kapan saja. Yang kedua yaitu kerahasiaan produk, di mana perusahaan perlu untuk memastikan bahwa pemasok
untuk menjaga kerahasiaan produk yang telah dipesan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu keadilan pengiriman atau tidak adanya keterlambatan dalam pengiriman dari pemasok. Di mana apabila terjadi keterlambatan pengiriman oleh pemasok, hal ini akan berakibat fatal pada produksi dari perusahaan tersebut karena perusahaan akan mengalami keterlambatan juga dalam proses produksi. Dan yang terakhir yaitu ketepatan pengiriman. Nah, dalam proses keputusan tersebut perusahaan perlu untuk menganalisis perbandingan biaya relevan. Nah, dalam mengambil keputusan perusahaan perlu untuk membandingkan antara membeli dan memproduksi. Apabila membeli, perusahaan perlu untuk mengeluarkan biaya membeli produk dan juga biaya pengiriman produk. Nah, apabila melakukan proses produksi, perusahaan perlu untuk memikirkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya tetap terhindarkan. Nah, dari kedua biaya tersebut nantinya dibandingkan mana sih yang lebih kecil. Apabila biaya membeli jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya memproduksi, maka perusahaan lebih baik untuk membeli dari pemasok. Namun apabila biaya memproduksi jauh lebih kecil dari biaya membeli, maka perusahaan dapat mengambil keputusan untuk melakukan proses produksi. Nah, prinsipnya itu mencari biaya alternatif yang memiliki relevan biaya yang lebih rendah. Next. Selanjutnya yaitu keputusan menghentikan atau melanjutkan produksi. Jadi terkadang suatu perusahaan akan mengalami penurunan laba atau jumlah penjualan akan mengalami penurunan. Nah, disinilah seorang manajer harus memutuskan apakah tetap memproduksi barang dengan harga yang memproduksi barang dengan laba yang kecil atau bahkan mendekati kerugian atau tetap menghentikan proses produksi. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu yang diperhatikan itu biaya yang pendapatan benar-benar berubah karena keputusan. Yang kedua, kalau ada biaya yang tetap keluar sedangkan proses produksi sudah dihentikan, maka ada biaya yang tidak relevan. Dan yang ketiga, apabila proses produksi barang tersebut tetap menghasilkan kontribusi margin yang positif, maka perusahaan tetap bisa melakukan proses produksi. Nah, perusahaan juga dapat melakukan analisis keputusan, di mana nanti perusahaan akan mengetahui penjualan segmen dikurangi dengan biaya variabel akan menghasilkan margin kontribusi. Nah, margin kontribusi ini nanti akan dibandingkan dengan biaya tetap terhindarkan. Apabila margin kontribusi lebih besar dibandingkan dengan biaya tetap terhindarkan, maka perusahaan boleh untuk melanjutkan proses produksi. Namun, kalau biaya kontribusi margin lebih kecil dibandingkan biaya tetap terhindarkan, maka perusahaan perlu untuk menghentikan proses produksi. Di contoh soal sudah saya sebutkan bahwa saat penjualan ada 100.000, biaya variabel sebesar 70.000 dan biaya tetap dapat dihindarkan adalah 20.000. Maka kita hitung terlebih dahulu kontribusi marginnya, di mana kontribusi margin yaitu penjualan dikurangi dengan biaya variabel, maka diperoleh 100.000 dikurangi 70.000, maka diperoleh kontribusi margin sebesar 30.000. Nah, kontribusi margin jika dibandingkan dengan biaya tetap terhindarkan, maka kontribusi margin memiliki angka yang lebih besar, maka perusahaan dapat melanjutkan proses produksi. Nah, selanjutnya itu keputusan menjual atau proses lebih lanjut. Nah, keputusan ini tuh digunakan untuk menentukan suatu produk yang menentukan dijual secara langsung pada titik pemisahan seperti split of point atau diproses secara kembali untuk menentukan nilai yang lebih tinggi. Nah, perusahaan ini tuh dilakukan pada perusahaan yang menghasilkan produknya bersamaan. Dalam pengambilan perusahaan ini perlunya manajemen untuk membandingkan antara pendapatan tambahan yang diperoleh dengan biaya tambahan yang dikeluarkan dari proses lanjutan. Nah, apabila pendapatan daripada pendapatan tambahan, maka produk lebih baik dijual secara langsung. Nah, tujuannya dari keputusan ini tuh menentukan alternatif yang memberikan laba paling besar, membantu perusahaan dalam efisiensi biaya produksi, mengetahui apakah proses lanjutan memberikan keuntungan tambahan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, dalam keputusan ini tuh harus mempertimbangkan faktor-faktornya, yaitu seperti pendapatan tambahan dari proses lebih lanjut, biaya tambahan yang muncul setelah split of point, permintaan pasar terhadap produk hasil proses lanjutan, kapasitas produksi perusahaan, dan kualitas nilai jual produk setelah diproses. Di sini ada contoh soalnya, yaitu
suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat dijual dengan harga 100.000 per unit. Perusahaan juga memiliki alternatif untuk memproses produk tersebut lebih lanjut sehingga dapat dijual dengan harga 120.000 per unit. Nah, untuk melakukan proses lanjutan, perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya sebesar 15.000 per unit. Nah, itu tentukan apakah produk sebaiknya dijual langsung atau diproses lebih lanjut. Nah, jawabannya itu tambahan depan 120.000 kan. 120.000 itu harga setelah diproses, sedangkan dikurangi dengan 100.000 harga kalau dijual langsung, yaitu hasilnya 20.000. Sedangkan tambahan biaya yaitu 15.000. Nah, karena tambahan biaya pendapatan sebesar 20.000 lebih besar dibandingkan dengan tambahan biaya sebesar 15.000, maka perusahaan sebaiknya memproses produk lebih lanjut. Nah, lalu itu ada keputusan menggunakan sumber daya yang terbatas. Nah, keputusan ini tuh dilakukan dalam mengalokasikan sumber daya perusahaan yang jumlahnya itu terbatas, seperti bahan baku, tenaga kerja, jam mesin, atau modal, itu agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, dalam kondisi ini perusahaan harus memilih produk atau aktivitas yang memberikan kontribusi laba terbesar terhadap keterbatasan sumber daya. Nah, tujuan dari keputusan ini tuh ada memaksimalkan laba perusahaan, menggunakan sumber daya secara efisien, menentukan prioritas produksi, dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, keputusan ini juga ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan juga, yaitu ada besarnya kontribusi margin tiap produk, jadi sumber daya yang menjadi kendala, kapasitas produksi perusahaan, permintaan pasar terhadap produk, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, di sini juga ada contoh soalnya, yaitu perusahaan memiliki jam mesin yang terbatas sebanyak 1.000 jam. Nah, produk A itu memberikan kontribusi marginnya 100.000 dengan penggunaan jam mesinnya itu 2 jam. Sedangkan produk B memberikan kontribusi marginnya 40.000 dengan penggunaan 1 jam mesin. Lalu tentukan produk yang harus diprioritaskan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungannya. Nah, jadi kan produk A kan 100.000 dibagi dengan 2 jam mesin, yaitu 50.000. Lalu produk B kan kontribusi mesinnya marginnya 40.000 dibagi dengan 1 jam, jadinya 40.000 kan. Nah, karena produk B memberikan kontribusi margin yang lebih besar per jam mesinnya dibandingkan dengan produk A, maka perusahaan sebaiknya memprioritaskan produksi pada produk B agar penggunaan sumber daya yang terbatas menjadi lebih optimal dan menguntungkan perusahaan dapat melakukan produksi. Selanjutnya yaitu ada faktor keuangan dan non keuangan dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan yang tepat tidak hanya bergantung pada perhitungan angka, tetapi juga mempertimbangkan aspek operasional dan sumber daya manusia. Perusahaan perlu mengintegrasikan faktor keuangan dan keuangannya agar keputusan yang diambil itu tidak hanya menentukan secara finansial saja, tetapi juga realistis, berkelanjutan, serta mampu meminimalisasikan resiko jangka panjang. Nah, dari faktor keuangannya itu, faktor keuangan berfokus pada dampak perusahaan terhadap kondisi keuangan perusahaan seperti laba, arus kas, dan nilai perusahaan. Dalam praktiknya juga manajemen akan mempertimbangkan beberapa aspek berikut seperti profitabilitas dan biaya. Nah, perusahaan dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan keuntungan serta perbandingan antara biaya dan manfaat yang diperoleh melalui analisis cost benefit. Selanjutnya yaitu ada likuiditas dan arus kas. Nah, itu perusahaan harus memastikan persediaan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sebelum melakukan investasi atau ekspansi usaha. Lalu ada return on investment atau ROI. Itu digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian modal dari suatu investasi atau proyek yang dijalankannya. Lalu yang terakhir ada risiko finansial. Itu manajemen juga mempertimbangkan kemungkinan kerugian akibat perubahan suku bunga, fluktuasi nilai tukar maupun tingginya beban utang perusahaan. Lalu yang kedua ada faktor non keuangan. Nah, selain aspek finansial juga kan perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor non keuangannya juga yang berkaitan dengan operasional, strategi, dan manusia. Faktor ini seringkali sulit diukur dengan angka, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan perusahaan. Itu ada sumber daya manusia atau SDM. Nah,
itu keputusan harus mempertimbangkan kompetensi karyawan, beban kerja, motivasi dan dampaknya terhadap loyalitas tenaga kerja. Lalu kepatuhan dan regulasi. Itu adalah setiap keputusan itu harus sesuai dengan peraturan hukum, standar industri dan kebijakan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya. Lalu dampak operasionalnya, yaitu manajemen harus melihat kemampuan produksinya, kelancaran rantai pasok, dan efisiensi operasional dalam menjalankan keputusan tersebut. Lalu yang terakhir, reputasi dan kepuasan pelanggan. Nah, keputusan yang diambil juga mempengaruhi citra perusahaan, kualitas, pelayanan, dan tingkat loyalitas konsumen terhadap produk atau jasa perusahaannya tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Kelebihan dalam pengambilan keputusan jangka pendek yang pertama yaitu ada hasil cepat dan langsung terukur. Keputusan dapat segera diimplementasikan dan dievaluasi dalam waktu singkat, sehingga hal ini akan sangat efektif digunakan oleh perusahaan apabila mereka membutuhkan respon yang cepat. Lalu yang kedua, fokus pada biaya yang benar-benar relevan. Pengambilan keputusan jangka pendek mendorong manajemen perusahaan untuk hanya mempertimbangkan biaya masa depan yang berbeda antar alternatif atau relevan cost, sehingga analisis lebih terarah dan terhindar dari distorsi biaya yang tidak perlu. Lalu yang ketiga, membantu memanfaatkan kapasitas yang menganggur. Hal ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk memanfaatkan kapasitas produksi yang menganggur untuk menerima pesanan dalam harga yang rendah namun tetap menguntungkan, sehingga kapasitas produksi yang menganggur dapat terus digunakan secara optimal. Lalu yang kelima, fleksibel terhadap berbagai kondisi. Pengambilan keputusan jangka pendek dapat diterapkan pada berbagai jenis keputusan operasional seperti make or buy, penghentian produk, dan penggantian aset tanpa harus mengubah arah strategi perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, mendukung tujuan strategis jangka panjang. Keputusan taktis atau keputusan jangka pendek dapat menjadi jembatan antara kondisi operasional saat ini dengan target strategi perusahaan, sehingga kontribusi pada pembentukan competitive advantage. Lalu beralih ke kelemahan pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama yaitu berisiko mengabaikan dampak jangka panjang. Terkadang keputusan jangka pendek yang kita ambil hanya memikirkan manfaat untuk jangka pendek saja, dan kita seringkali tidak memperhatikan konsekuensi untuk jangka panjang, sehingga ini akan mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan di masa depan. Lalu yang kedua, rentan terhadap sunk cost pneumonia, di mana manajemen cenderung keliru dalam memasukkan biaya masa lalu atau sunk cost ke dalam pertimbangan. Padahal gaya ini cenderung sudah tidak dapat diubah, sehingga keputusan yang diambil nanti akan menjadi tidak rasional. Lalu yang ketiga, rentan terhadap bias kognitif. Objektivitas keputusan dapat terganggu oleh forming bias dan loss aversion, di mana pengambilan keputusan cenderung berdasarkan perasaan subjektif bukan berdasarkan kondisi ekonomis yang rasional. Lalu yang keempat, dapat memicu cost overrun. Apabila manajemen tidak mampu melakukan evaluasi, sehingga keputusan jangka pendek yang diambil secara terus-menerus akan berpotensi mengakibatkan pembengkakan biaya dan mengorbankan efisiensi operasional perusahaan. Lalu yang kelima, kesalahan analisis berdampak pada kebijakan perusahaan. Kesalahan dalam analisis jangka pendek dapat merambat menjadi permasalahan jangka panjang karena akan mempersulit proses evaluasi dan pengawasan manajemen secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh soal pengambilan keputusan jangka pendek. Untuk soal yang pertama, yaitu mengenai pesanan khusus. Soal ini menceritakan CV Maju Bersama, yaitu sebuah perusahaan sepatu yang sebenarnya mampu memproduksi hingga 10.000 pasang per bulan. Namun kenyataannya, hanya memproduksi 7.000 pasang sehingga terdapat kapasitas mesin yang menganggur sebesar 3.000 unit. Kondisi inilah yang kemudian membuka peluang ketika sebuah toko grosir datang mengajukan pesanan khusus sebanyak 2.500 pasang dengan harga Rp95.000 per pasang. Jauh di bawah harga jual normal perusahaan yang sebesar Rp140.000. Disinilah inti permasalahannya. Apakah pesanan ini tetap layak diterima meski harganya lebih murah, ataukah justru akan merugikan perusahaan?
Nah, langsung saja ke pembahasannya. Untuk langkah yang pertama adalah memastikan kapasitas mesin mencukupi. Kapasitas mesin normal yaitu dapat memproduksi 10.000 pasang, dikurangi produksi berjalan yaitu 7.000 pasang, menghasilkan kapasitas menganggur yaitu 3.000 unit. Sedangkan pesanan hanya 2.500 unit, sehingga kapasitas tentu masih mencukupi dan analisis bisa dilanjutkan. Langkah yang kedua adalah menentukan biaya variabel per unit, yaitu biaya yang benar-benar bertambah setiap kali 1 unit diproduksi. Terdapat 3 komponen yang akan dijumlahkan, yaitu yang pertama, biaya bahan baku sebesar Rp45.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja sebesar Rp30.000 ditambah dengan biaya overhead variabel sebesar Rp15.000, itu menghasilkan Rp90.000 per unit. Untuk biaya variabel tetap sebesar Rp20.000 sengaja tidak dimasukkan karena biaya itu sudah ada sejak sebelum pesanan datang dan tidak akan bertambah meskipun 2.500 unit tambahan diproduksi. Inilah yang disebut biaya tidak relevan. Untuk langkah yang ketiga adalah membandingkan seluruh pendapatan dari pesanan dengan seluruh biaya relevan yang harus dikeluarkan. Pendapatan dihitung dari harga pesanan dikalikan jumlah unit. Untuk pendapatan yaitu 2.500 unit dikali Rp95.000 yaitu sama dengan Rp230.500.000. Lalu untuk biaya variabel terdiri dari biaya variabel per unit dikalikan jumlah unit ditambah biaya desain khusus yang hanya muncul karena adanya pesanan ini. Yaitu untuk biaya variabel 2.500 unit dikali Rp90.000 sama dengan 225 juta. Lalu ditambah dengan biaya desain sebesar 10 juta dengan total biaya relevan yaitu 235 juta. Untuk tambahan laba yaitu sama dengan Rp237.500.000 dikurangi Rp235.000 sama dengan Rp2.500.000. Jadi kesimpulannya, meskipun harga pesanan khusus sebesar Rp95.000 per pasang yaitu jauh di bawah harga jual normal yaitu Rp140.000, CV Maju Bersama sebaiknya tetap menerima pesanan ini. Alasannya, setelah biaya tetap yang tidak relevan dikeluarkan dari perhitungan, harga pesanan masih mampu menutup seluruh biaya relevan dan bahkan menghasilkan tambahan laba sebesar Rp2.500.000. Selain itu, pesanan ini memanfaatkan kapasitas mesin yang selama ini menganggur, sehingga tidak mengganggu jalur produksi dan penjualan normal perusahaan sama sekali. Inilah inti dari pengambilan keputusan jangka pendek. Keputusan bukan didasarkan pada harga semata, melainkan pada kemampuan harga tersebut menutup biaya yang benar-benar relevan. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2, yaitu mengenai make or buy. Soal ini menghadirkan dilema yang sering dialami perusahaan manufaktur. Contohnya di sini, PT Teknindo selama ini memproduksi sendiri komponen Electronic X sebanyak 5.000 unit per tahun dengan total biaya penuh Rp160 juta atau Rp32.000 per unit. Namun kini, muncul tawaran menarik dari pemasok luar yang siap menyediakan komponen yang sama dengan harga Rp27.000 per unit. Secara sepintas, tampak lebih murah. Selain itu, jika produksi dihentikan, mesin yang kosong bisa disewakan dan menghasilkan pendapatan Rp18 juta per tahun. Pertanyaannya, apakah benar lebih menguntungkan membeli dari luar dibandingkan memproduksi sendiri? Nah, langsung saja ke pembahasannya. Untuk langkah yang pertama adalah memisahkan biaya-biaya yang ada menjadi 2 kelompok, yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya overhead tetap tidak terhindarkan sebesar Rp3.000 per unit, jadi totalnya sebesar Rp15 juta dikeluarkan dari perhitungan karena biaya ini akan tetap muncul apapun keputusannya, baik membuat sendiri maupun membeli dari luar. Sisanya, biaya lainnya yaitu biaya bahan baku sebesar Rp5.000 dikali Rp12.000 sama dengan Rp60 juta. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung Rp5.000 dikalikan Rp8.000 itu Rp40 juta. Lalu ada biaya overhead variable Rp5.000 dikali Rp5.000 sama dengan Rp25 juta. Biaya overhead tetap terhindar yaitu Rp5.000 dikali Rp4.000 sama dengan Rp20 juta. Lalu total biaya produksi relevan yaitu Rp145 juta. Langkah yang kedua adalah menambahkan opportunity cost pada pilihan membuat sendiri. Opportunity cost adalah peluang pendapatan yang hilang karena memilih satu alternatif. Dalam hal ini, jika PT Teknindo tetap memproduksi sendiri, mesin tidak bisa disewakan, sehingga pendapatan sewa sebesar Rp18 juta ikut hilang.
Nilai ini harus ditambahkan ke biaya membuat sendiri agar perbandingan menjadi adil dan setara. Pada perhitungan yaitu total biaya produksi relevan yaitu Rp145 juta dengan opportunity cost Rp18 juta. Jadi total biaya relevan dengan membuat sendiri yaitu sebesar Rp163 juta. Langkah yang ketiga adalah menghitung total biaya jika membeli dari luar. Caranya sederhana, harga beli per unit dari pemasok dikalikan dengan jumlah unit yang dibutuhkan. Tidak ada biaya tambahan lain karena seluruh proses produksi diserahkan ke pemasok. Untuk tadi, 5.000 unit dikalikan harga dari pemasok yaitu Rp27.000 per unit menghasilkan Rp135 juta per unit. Langkah terakhir adalah membandingkan total biaya keduanya, yaitu pilihan secara langsung dengan total biaya relevan yang lebih rendah adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Jadi tadi setelah dihitung untuk biaya membuat sendiri sebesar Rp163 juta dan untuk biaya beli dari luar sebesar Rp130 juta, dengan selisihnya yaitu Rp28 juta, yaitu lebih hemat jika beli dari luar. Jadi keputusannya yaitu membeli dari pemasok luar karena lebih hemat 28 juta per tahun. Kesimpulannya, meskipun secara total biaya penuh memproduksi sendiri terlihat lebih murah, yaitu Rp32.000 per unit versus Rp27.000 per unit dari pemasok, analisis yang lebih cermat justru menunjukkan sebaliknya. Setiap biaya tetap tidak terhindarkan dikeluarkan dan opportunity cost sewa mesin diperhitungkan, total biaya relevan membuat sendiri mencapai Rp163 juta, jauh lebih besar dibanding membeli dari luar yang hanya Rp130 juta. Selisih 28 juta ini menjadi bukti bahwa PT Teknindo akan lebih efisien jika menyerahkan produksi komponen X kepada pemasok luar. Inilah pelajaran penting dalam pengambilan keputusan make or buy. Angka di laporan biaya tidak selalu mencerminkan gambaran yang lengkap. Opportunity cost yang sering tidak terlihat justru bisa menjadi penentu keputusan yang paling tepat. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi sudah kita sampaikan mengenai pengambilan keputusan jangka pendek yaitu pengambilan keputusan jangka pendek atau keputusan taktis merupakan proses pemilihan di antara berbagai alternatif yang langsung memberikan dampak dalam waktu dekat, namun tentunya memiliki konsekuensi jangka panjang yang perlu diperhatikan nih agar nanti tidak merugikan perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk menekan biaya secara efisien sekaligus mempertahankan keunggulan bersaing suatu perusahaan. Karakteristik keputusan ini mencakup orientasi waktu yang segera, tinjauan terbatas pada faktor yang relevan, serta bersifat berulang dan rutin. Landasan analisisnya bertumpu pada konsep biaya, yakni biaya relevan yang berubah akibat suatu keputusan dan harus diperhitungkan, biaya tidak relevan yang tetap sama ataupun tidak berubah, lalu sunk cost sebagai biaya masa lalu yang tidak dapat diubah sehingga tidak boleh mempengaruhi keputusan saat ini. Dalam praktiknya, keputusan taktis mencakup 5 jenis utama, yaitu keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Yang kedua, keputusan make or buy yang membandingkan total biaya relevan antara memproduksi sendiri dengan membeli dari luar, termasuk memperhitungkan opportunity cost. Lalu yang ketiga, keputusan menghentikan atau melanjutkan produk yang berfokus pada apakah contribution margin masih mampu menutup biaya tetap. Lalu yang keempat, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut yang membandingkan tambahan pendapatan dengan tambahan biaya seperti titik pemisahan. Serta keputusan penggunaan sumber daya terbatas yang memprioritaskan produk berdasarkan contribution margin per unit sumber daya yang menjadi kendala. Selain faktor keuangan seperti tadi yang sudah disebutkan yaitu profitabilitas, likuiditas, dan ROI, pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti non keuangan yaitu kapabilitas SDM, kepatuhan regulasi, dampak operasional, dan reputasi perusahaan. Pendekatan ini memiliki kelebihan berupa hasil yang cepat, terukur, fokus pada biaya relevan, dan fleksibilitas tinggi, namun juga mengandung kelemahan seperti risiko mengabaikan dampak jangka panjang, kerentanan terhadap bias kognitif, dan potensi keputusan yang keliru bila informasi yang diambil tidak akurat ataupun tidak lengkap. Nah, ini berikut daftar referensi yang kami gunakan untuk materi tersebut.